Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Securities Indonesia. Dan bersama saya, Aditya Perdana sebagai Retail Research Analyst dari CGS CMB Securities Indonesia. Sebelumnya, saya berharap kalian semua yang menyaksikan vlog kali ini dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, jadi kita ingin membahas tentang apa sih di vlog kali ini? Ini pasti kalian sudah tunggu-tunggu juga kan? Oke, di vlog kali ini kita akan membahas mengenai memahami aksi korporasi stock split di pasar modal. Apa itu stock split, manfaatnya apa, dan tujuannya apa ya guys? Oke guys, stay tune terus di vlog kali ini. Oke guys, kita lanjut ya vlog Berani Berinvestasi kali ini dengan tema membahas mengenai stock split itu sendiri seperti apa. Oke, jadi ya stock split itu sendiri by definisi itu adalah memecah nilai nominal saham. Jadi misalnya contohnya kalian punya saham nih, harganya misalnya 1.000 per lembar atau 2.000 per lembar gitu ya. Jadi saham itu nilainya dipecah dengan rasio yang sudah disepakati sebelumnya oleh si perusahaan tersebut, si emiten tersebut. Biasanya memang dengan stock split ini harga saham itu bisa lebih murah dibanding sebelumnya dengan rasio yang sudah disepakati. Misalnya tadi yang saya sudah bilang 1.000 dan 2.000 gitu ya. Bisa aja rasionya itu ada 1:2. Jadi kalau 1:2 itu dari 1.000 bisa menjadi 500 per lembar saham. Nah, sebaliknya juga sama, kalau misalnya 2.000 tadi bisa jadi 1.000 per lembar saham, gitu kira-kira. Jadi memang by definition adalah memecah nilai nominal si saham tersebut agar lebih liquid, ya gitu. Nah, kemudian secara jenis, jadi di Stockbus ini sebenarnya adalah bagian dari aksi korporasi di pasar modal. Jadi ada dua guys, pertama itu tadi stock split itu sendiri, nah kedua ada yang namanya reverse stock. Nah, apa sih reverse stock? Reverse stock itu kebalikannya dari stock split. Jadi si saham itu harganya lebih tinggi nilai nominalnya dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau buat kalian lebih bisa digambarin gini kira-kira. Kalau misalnya kalian punya uang di dompet dengan nilai, misalnya contohnya kalian punya Rp20.000 gitu ya, ada 20 lembar. Nah, kalau misalnya dikali itu kan berarti kan misalnya ada 10 lah, contohnya 10 misalnya berarti kan ada 200.000 ya. Jadi ada 20.000 dengan 10 lembar itu ada 200.000. Nah, kalian merasa bahwa terlalu banyak pelipatan 20.000 nih. Jadi kalian mengganti dengan uang pelipatan 100.000. Jadi kalian cuma punya uang sekarang 2 lembar di dompet dengan nilai nominal 200.000. 2 lembar gitu. Nah, di nominal itu loh yang menjadi harga yang kalian harus beli gitu ya, harus bayar. Misalnya kalian ingin membeli saham tersebut, jadi dari harga 20.000 menjadi 100.000 gitu. Jadi kan itu lebih mahal gitu kan untuk beli saham tersebut gitu. Itu kira-kira di reverse seperti itu. Nah, biasanya itu terjadi karena adanya jumlah saham yang beredar yang lebih sedikit karena ada reverse stock. Jadi gitu kira-kira. Jadi kalau stock split tadi nominal harga sahamnya bisa lebih murah dibanding sebelumnya. Kalau reverse stock itu harga sahamnya biasanya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Itu kira-kira guys. Jadi untuk gampang seperti itu simpelnya. Nah, baru-baru ini kenapa saya angkat tema kali ini? Nah, karena relevansinya cukup penting nih guys. Karena baru-baru ini di akhir Agustus lalu ada salah satu emiten di pasar modal yang bergerak di bidang farmasi jamu, yaitu sudah muncul. Itu dia memutuskan untuk melakukan stock split nih 1:2 gitu loh. Nah, tentunya ini cukup menarik untuk diamati guys gitu loh ya, pada depannya gitu loh, karena ini sangat relevan dengan aktivitas atau bisnis yang saat ini sedang bagus-bagusnya gitu di Indonesia dengan adanya kondisi pandemi tersebut gitu loh. Jadi memang cukup relevan sekali. Nah, kemudian pasti kalian juga pengen tahu dong tujuannya itu sendiri apa sih dari adanya stock split itu sendiri. Oke guys, jadi secara umum tujuan itu bisa terbagi menjadi 3 bagian ya guys. Kenapa sih si perusahaan ini ingin melakukan stock split? Pertama adalah sahamnya bisa jadi lebih liquid gitu loh. Liquid artinya gampang dibeli dan dijual ditransaksikan di pasar modal gitu ya.
oleh berbagai macam investor yang memiliki modal yang terbatas gitu. Akhirnya transaksinya jadi makin ramai gitu kira-kira. Yang kedua pastinya investor yang memiliki modal terbatas itu bisa investasi juga gitu loh. Contohnya misalnya saham kayak semacam seperti Unilever atau Gudang Garam yang harganya sudah di atas 50.000 gitu ya, atau Gudang Garam pernah mencapai harga 90.000. Itu kan satu lembarnya loh. Jadi kalau misalnya kalian punya uang 1 juta, pastikan kalian itu sulit ya untuk beli saham dari Gudang Garam gitu. Jadi dengan adanya pemecahan stock split ini, jadi investor bisa lebih mudah. Investor yang memiliki modal yang relatif minim bisa investasi juga, ikut investasi gitu. Nah kemudian resikonya jadi bisa lebih kecil guys dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian dengan pemecahan nilai stock split ini kan jadi misalnya dengan rasio 1:2 nih ya kan. Nah, berarti kan risikonya udah dibagi 2 dong ya kan. Jadi kalau misalnya kalian punya modal misalnya 1 juta, kalian yang tadinya modal 1 juta itu hanya bisa beli sekitar 10 lot ya. Tapi kalau misalnya dengan ada stock split, kalian bisa oke, saya bisa beli nih full 10 lot. Nah sisanya dari uang itu bisa ditransaksikan lagi di saham lainnya gitu kira-kira. Jadi ini lebih oke sebenarnya untuk investor tujuan tersebut ya guys. Oke. Nah tapi entar dulu guys, itu dari tujuan, resikonya juga ada. Nah resikonya seperti apa sih? Oke, memang kalau dilihat resikonya adalah tentunya berkaitan dengan prospek usaha dan bisnis si perusahaan tersebut. Kalau misalnya perusahaan tersebut kita lihat ya prospek bisnisnya itu memang tidak sejalan dengan kondisi yang ada. Misalnya contohnya harga minyak lagi turun, kemudian harga batubara komoditas lagi turun, kemudian juga harga mobil, terhadap pembelian mobil lagi turun. Nah, misalnya si perusahaan-perusahaan tersebut yang related terhadap bisnis tersebut melakukan stock split nih. Nah, prospek usahanya kan pasti nggak terlalu bagus karena terjadi penurunan demand dan juga penurunan harga jual rata-rata yang berdasarkan komoditas tersebut. Nah, ini membuat pendapatan perusahaan akan turun gitu. Jadi prospek bisnisnya itu nggak terlalu bagus gitu. Nah, ini yang membuat ketika dia sudah melakukan stock split, harga sahamnya justru turun tapi sulit naik gitu loh ya kan. Nah, ini yang menjadi resiko juga yang harus kalian tahu nih ketika si perusahaan tersebut melakukan aktivitas aksi korporasi stock itu sendiri gitu. Jadi penting banget kalian untuk memahami fundamental suatu perusahaan akan prospek bisnis dia ke depan seperti apa. Nah, itu bisa kalian dapatkan guys di kelas pasti online dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, kita banyak banget kelas-kelas pasti online yang memang sangat bisa membantu kalian baik dari sisi fundamental dan teknikal juga, yang bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami bagaimana peluang-peluang investasi dengan menggunakan analisa gitu. Jadi ini sangat penting sekali dan relevan sekali untuk kalian semua. Oke, jadi gitu ya. Jadi secara umum penting banget kalian harus tetap juga mengenal dan mengerti bagaimana fundamental dari suatu perusahaan tersebut. Jangan mentang-mentang misalnya ada stock split kalian langsung beli aja tapi kalian lupa, oh ternyata bisnisnya lagi nggak sejalan nih. Nah, kenapa tadi saya bilang di awal tentang SIDO muncul atau SIDO? Ya karena bagus, karena kalau misalnya kita lihat dengan adanya pandemi ini, banyak orang pastikan pengen meminum minuman yang herbal atau vitamin yang dimana mereka sudah memproduksi berbagai macam jamu dan obat-obatan serta vitamin yang berhubungan dengan diri kita sendiri dari sisi sistem imun. Jadi bisa dibilang demandnya akan cukup aman dan stabil, dan bisnisnya mereka juga pasti akan lebih baik lagi ke depannya. Oke guys, itu dulu vlog Berani Berinvestasi kali ini bersama saya Aditya Perdana sebagai Retail Research Analyst dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Oke, sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi selanjutnya. Bye!